Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Angelina. Saya mahasiswa dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai satu topik yang menarik. Penasaran kan? Yuk kita mulai presentasinya. Oke, untuk topik yang akan kita bahas hari ini itu adalah keterkaitan OSS dan One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Nah, untuk outline dari topik-topik yang kita akan bahas hari ini, itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, kita masuk ke bab pendahuluan. So, what's the reason for this presentation? Nah, kita tahu kan saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Dan hal ini menyebabkan banyak sekali perubahan dan penyesuaian yang harus dilakukan dimanapun. Nah, hasil dari perubahan dan penyesuaian yang dilakukan ini menyebabkan masyarakat sekarang memasuki era baru, yaitu era new normal, di mana segala sesuatu yang kita lakukan dilakukan dengan cara online. Nah, meskipun harus beradaptasi, namun perencanaan dan pembangunan Indonesia tidak bisa berhenti begitu saja. Nah, oleh karena itu, untuk tetap melaksanakan serta mempercepat proses perencanaan dan pembangunan Indonesia di era normal ini, maka sangat krusial dan sangat penting untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan kondisi yang saat ini. Nah, caranya bisa memanfaatkan resources yang kita punyai sekarang ini. Seperti salah satu contohnya resources yang bisa digunakan dalam bidang perencanaan yaitu GIS. Nah, contoh dari penerapan program-program yang sesuai dengan kondisi saat ini yaitu penerapan OSS dan One Map Policy. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari presentasi ini. Nah, kita memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara OSS dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan antara One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Dan yang terakhir, ini adalah tujuan tambahan. Sebagai pemenuhan syarat ujian tengah semester, mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan yang saat ini sedang saya jalani. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka, di mana isinya adalah definisi dan beberapa penjelasan singkat. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu OSS, atau Online Single Submission. Nah, OSS ini merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota yang dilakukan melalui elektronik atau secara online. Nah, tujuan dari diterapkannya OSS ini itu sebenarnya untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat. Nah, untuk OSS ini sendiri itu diatur melalui peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dari sistem OSS itu sendiri memiliki 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu terstandarisasi. Seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dimiliki oleh pemerintah itu semua distandarisasi, di mana proses maupun form dari pelayanan tersebut itu semua disamakan. Nah,
Yang kedua adalah terintegrasi. Sistem dari OSS ini sendiri itu mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dimiliki oleh pemerintah dengan pelayanan lainnya. Nah, yang ketiga adalah kemudahan akses. Kenapa kemudahan akses? Nah, ini karena sistem OSS ini bisa dijangkau oleh seluruh orang melalui internet, karena sistem OSS itu dilakukan secara online. Nah, yang terakhir adalah self-assessment. Di sini, maksud dari self-assessment ini sendiri itu adalah sistem OSS ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan menerbitkan izin yang belum sepenuhnya efektif. Nah, hal itu dikarenakan biasanya peminta izin itu memiliki komitmen-komitmen yang tidak bisa dipenuhi secara online. Nah, untuk menyelesaikan hal ini, maka peminta izin itu harus langsung tatap muka dengan pemerintah yang berwenang di daerahnya. Oke, ini adalah proses dari OSS itu sendiri. Kita memiliki 7 langkah, yaitu yang pertama register user OSS, yang kedua registrasi legalitas, yang ketiga proses NIP, yang keempat perizinan berusaha, yang kelima perizinan komersial dan operasional, yang keenam pengajuan fasilitas, dan yang terakhir adalah pencabutan. Nah, kenapa langkah keempat yaitu perizinan berusaha ini saya lingkari? Nah, pada langkah ini itu terdapat suatu hal yang berkaitan dengan GIS maupun sistem informasi perencanaan. Dan hal ini akan nanti dibahas pada bab pembahasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke One Map Policy. Nah, One Map Policy ini merupakan arahan strategis dalam mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Hal ini pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 pada tahun 2016. Nah, tujuan diterapkannya One Map Policy ini yang pertama mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang efisien dan efektif, penyediaan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir adalah menyelesaikan konflik atau tumpang tindih penggunaan lahan yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Oke, kita masuk ke sistem informasi perencanaan dan GIS. Sistem informasi perencanaan ini sendiri merupakan pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan referensi keuangan untuk dipelajari, dianalisis, serta dimodelkan agar dapat digunakan bagi perencana publik untuk melakukan perubahan rekomendasi, pengelolaan, negosiasi, dan lain-lainnya. Nah, tujuan dari SIP ini sendiri itu untuk memberi pengetahuan dan dukungan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan. Nah, salah satu contoh dari SIP yang sering kali digunakan adalah GIS atau Geographical Information System. Nah, menurut Esri, GIS itu merupakan a framework for gathering, managing, and analyzing data. Rooted in the science of geography, GIS integrates many types of data. It analyzes spatial location and organizes layers of information into visualizations using maps and 3D scenes. With this unique capability, GIS reveals deeper insights into data, such as patterns, relationships, and situations, helping users make smarter decisions. Nah, artinya, GIS itu merupakan sebuah framework, sebuah kerangka untuk menggabungkan, mengatur, dan menganalisis data. Nah, data-data yang diatur dan dianalisis oleh GIS itu sendiri itu tidak hanya data statistik saja, melainkan juga data yang memiliki spatial location atau memiliki titik lokasi.
Dari data-data tersebut kemudian dianalisis dan divisualisasikan menjadi produk yang kita ketahui adalah peta dan 3 dimensi. Dari hasil-hasil processing GIS tersebut itu akhirnya akan menunjukkan kepada membuat keputusan tentang hubungan, bentuk, maupun situasi dari data yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke main point hari ini, yaitu pembahasan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pembahasan ini terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama adalah hubungan OSS dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Yang kedua adalah hubungan One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Oke, kita masuk ke yang pertama, pembahasan pertama, yaitu hubungan OSS dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Nah, hubungan OSS dan Sistem Informasi Perencanaan atau GIS ini lebih mengarah pada perizinan lokasi. Nah, perizinan lokasi ini berada pada tahap 4 tadi yang berada di bab penjelasan yang saya lingkari. Nah, pada saat calon pelaku berusaha mengurus perizinan lokasi melalui OSS ini, lokasi yang diajukan untuk usaha itu kemudian dicek oleh sistem tentang kesesuaian peruntukan lahannya dengan peruntukan yang ada di RDTR kawasan lokasi dan peta digital lokasi. Nah, adanya peta digital yang dibandingkan ini berarti mengartikan bahwa sistem OSS ini memanfaatkan GIS untuk melihat kesesuaian dari lokasi dengan keadaan kondisi yang ditetapkan. Nah, bisa dilihat bahwa di situ ada tiga ketentuan. Nah, untuk ketentuan yang pertama, jika lokasi usaha telah sesuai peruntukannya di RDTR maupun peta digital, maka izin akan dikeluarkan secara otomatis. Nah, untuk kriteria yang lainnya itu, jika ada sesuatu yang tidak sesuai, maka pelaku usaha akan diberikan komitmen yang harus dipenuhi. Nah, jika lokasi usaha telah sesuai peruntukan ruangnya dan komitmen lainnya telah diselesaikan, maka izin lokasi yang akan diterbitkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu hubungan One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan atau GIS. Oke, dalam upaya pemerintah untuk menyatukan seluruh data dan informasi berbasis spasial, maka salah satu bentuk penerapan dari One Map Policy ini adalah pembuatan geoportal. Nah, salah satu contoh platform geoportal yang kita ketahui milik Indonesia yaitu INA Geoportal atau Indonesian Geospatial Portal. Nah, pada platform geoportal milik pemerintahan ini pastinya sudah untuk menampilkan peta-peta maupun data yang dimiliki oleh pemerintah tentang spasial ini, berarti harus memanfaatkan sistem GIS agar pengguna dapat berinteraksi dan mendapatkan data yang dibutuhkannya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita sampai di bab yang terakhir, yaitu penutup. Because everything has an ending. Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah dibahas ini dapat dilihat dari penjelasan-penjelasan bahwa OSS dan One Map Policy memiliki keterkaitan dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Nah, hal ini dapat dilihat dari pengimplementasian GIS pada day-to-day operational serta sistem dari OSS dan One Map Policy itu sendiri. Nah, dari hubungan tersebut maka
dihasilkanlah produk seperti peta digital yang di dalamnya mengandung data-data serta informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengembangan Indonesia. Oke, kita sampai yang slide terakhir. Ini ada quote dari seseorang yang sangat pintar, yaitu Albert Einstein. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat ada kesalahan kata maupun kata yang menyakiti. Semoga presentasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.